Tadi sebelumnya mana? Ini. Iya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kita lanjutkan. Itu di soundnya dimatikan. Dari pembahasan ini kita sampai ke perkataan Al-Imam Al-Barbahari. Beliau ini hidup pada abad keempat 320 berapa. Beliau mengatakan waqala Sufyan ibnu Uyainah. Beliau membawakan perkataan al-Imam Sufyan ibnu Uyainah, man ta'ana fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencela sahabat Nabi bikalimatin dengan satu kata, fahuwa sahibu hawa, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Li'annahu, kata Syekh di sini dimaksud pensara, yaitu Syekh Saleh Al-Fauzan. Sekarang beliau masih hidup, hafizahullah. Kata beliau, li'annahu la yatakallamu fihim, karena tidak ada orang muslim yang membicarakan sahabat. Maka barang siapa yang membicarakan kejelekan sahabat, kata beliau, illa sahibu hawa, mereka adalah pengikut hawa nafsu. Wa ta'arrudin, dan itu merupakan bentuk kelancangan li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap sahabat Nabi. Al-wajibu, maka yang wajib bagi setiap muslim li sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap sahabat Nabi, al-mahabbatu, mencintai, kewajiban muslim, wal ijlalu, memuliakan atau menghormati, wal ikram, dan memuliakan, yang lawannya itu haram. Wa ma'rifatu qadrihim, dan mengerti, yang wajib bagi muslimin mengerti kedudukan mereka di sisi Allah, di sisi Rasulnya, dalam Islam. Maka termasuk dari ahlus sunnah, prinsip ahlus sunnah itu mempelajari sirah beliau. Wal iktida'u bihim, kemudian iktida itu meneladani para sahabat. Karena sahabat ini pelaksana utama dari syariat Islam, ya. Syariat Islam itu Al-Quran, Sunnah. Pelaksana pertamanya siapa? Para sahabat. Li'annahum khairul quruni, karena para sahabat itu kurun terbaik. Para sahabat itu kurun terbaik. Kurun artinya masa, ya. Masa terbaik dalam sejarah dunia itu masa siapa?
sahabat sama Rasulullah SAW, mengalahkan masa-masa sebelumnya bahkan dan setelahnya. Wa li'annahum, dan karena mereka ini para sahabat itu ra'awun nabiyya, mereka itu melihat Nabi. Wa amanu bihi, dan beriman kepada Nabi. Sahibuhu, mereka bersahabat dengan Nabi, menemani Nabi. Wa nasaruhu, dan menolong Nabi. Nah, kita tinggal baca sejarahnya aja. Nah, jahadu ma'ahu, para sahabat berjihad bersama Nabi. Wa tahammalul ilma anhu, kemudian para sahabat itu pembawa panji ilmu dari Nabi. Nah, fahum afdalu hadhil ummah, para sahabat itu paling utamanya umat ini. Nah, paling utamanya umat ini adalah siapa? Sahabat. Balhum, bahkan mereka afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk ba'dan nabiyyin, setelah para nabi. Nabi terbaik siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Kemudian setiap rasul punya sahabat. Nah, sahabat terbaik setelah para nabi itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annallaha, karena Allah ikhtassahum bisuhbati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan mereka. Mereka di sini para sahabat. Itu orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, menjadi menemani nabi terbaik, sehingga dipilihkan oleh Allah siapa? Orang-orang terbaiknya. Nah, khatamin nabiyyin, nabi penutup para nabi. Wa afdalil mursalin, dan Nabi Muhammad itu rasul yang paling utama. Fala yad'anu fihim, maka tidak ada yang berani melecehkan para sahabat, merendahkan. Illa kecuali man fi qalbihi ghillun, kecuali orang yang di hatinya ada ghil. Wahikdun, dan hikat. Ghil itu artinya benci. Hikdun itu artinya dengki, hasud, hasad. Dalam kita berdoa, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah, jangan engkau jadikan di hati kami ini ada ghil lilladzina amanu, terhadap orang yang beriman. Ghil artinya kebencian. Nah, orang yang berani mencela sahabat itu orang yang di hatinya diisi atau dipenuhi kebencian, wahikdun, dan kedengkian. Benci kepada siapa? Alal Islam. Bukan hanya benci pada Nabi, pada sahabat. Mereka itu yang benci pada Islam. Maka bagaimana dia kemudian mengaku Islam sementara dia membenci Islam? Karena membenci sahabat berarti membenci Nabi. Kenapa Nabi Muhammad kok dibenci? Ada apanya? Kan karena yang dibawa oleh beliau. Beliau dibenci itu karena misi yang dibawa oleh beliau. Bawa apa beliau? Dari mana beliau bawanya? Datangnya, dapatnya. Nanti rutut ke atas, membenci Allah. Fahuwa la yad'anu fihim. Sebenarnya mereka ini tidak mencela pribadi mereka. Li ashasihim, tidak mencela pribadi-pribadi sahabat itu. Innama yad'anu fihim, mereka dicela para sahabat itu li ajri ma qamu bihi, karena apa yang dilakukan oleh para sahabat.
Nah, itu dibencinya. Kenapa sahabat dibenci? Karena apa yang dijalani, yang dilaksanakan oleh sahabat. Apa yang dijalani sahabat? Min nusrati hadaddin. Karena para sahabatlah yang telah menolong agama ini. Nah, wa tablighihi, dan telah menyampaikan agama ini linnasi bi amanatin, kepada manusia dengan penuh amanah, tidak dirubah, tidak dikurangi dan ditambahi apa yang didapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang yang mencela, merendahkan sahabat. Nah, terutama semenjak kekalahannya orang-orang Yahudi ya, di Madinah, Bani Nadir, Bani Quraidah, Qainuqa, kelompok-kelompok Yahudi yang semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong agama Allah. Karena memang Allah mengutus Rasul itu untuk dimenangkan terhadap seluruh agama. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dinihi kullihi. Maka muncullah kelompok yang membenci Islam tapi tidak berani dan tidak mampu mengalahkan Islam. Maka mereka pura-pura masuk Islam, terutama dari kelompok Syiah yang berasal dari Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba, kemudian bergabung memprovokasi orang-orang Persia yang sekarang Iran ya. Falladzi yad'anu fihim, maka orang yang mencela sahabat, innama yad'anu min ajli hadza, mereka mencelanya karena ini. Apa tadi? Karena para sahabatlah yang telah menolong Islam dan telah menyampaikan Islam kepada kita. Itu sebabnya. Nah, li'annahu hakidun, karena mereka itu hakid. Hakid ini dengki. Alal Islam, benci pada Islam. Wa mauturun minal Islam, fa huwa yatashaffa bidzalika. Ini saya lewati. Wa li ajli an yaqta'a silatal ummati binabiyyiha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mencela sahabat dalam rangka memutus rantai umat. Silah itu bisa bermakna pengikat ya, atau penyambung. Silaturahmi itu penyambung ya. Kenapa mereka mencela sahabat? Untuk memutus penyambung umat dengan nabinya. Nah, kalau sahabat sudah diputus, kita tahu ajarannya Rasul dari mana. Nah, cara menjauhkan Islam dari muslimin dicela penyambungnya itu, yaitu para sahabat. Li'annahum, karena para sahabat itu humul wasitatu, mereka adalah penengah, perantara, bainana wa bainar rasuli sallallahu alaihi wasallam, antara kita dengan Rasul. Fahadha qasdu man yad'anu fihim, inilah tujuan orang yang berani melecehkan sahabat Nabi. Walihadza lamma dzakaral muhajirin wal ansar, dari itu ketika Allah menyebutkan muhajirin dan ansar fi suratil Hasr, di surat Hasr, qala, Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah sahabat, setelah muhajirin dan ansar, yaquluna, mereka mengatakan, ini orang beriman ya. Orang beriman mengatakan, Rabbana ighfir lana
Ya Rabb kami, ya ampuni kami. Dan ini kan juga kita, dan juga telah kita amalkan doa ini. Wali ikhwanina, dan terhadap saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman. Siapa mereka? Muhajirin dan Ansor. Wala taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan di hati kami ini ghillan, kebencian, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Fadalla ala anna alladhi yad'anu fihim, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mencela sahabat, menjatuhkan kredibilitasnya, kewibawaannya, au fi ahadin minhum, atau salah seorang dari sahabat mencela Muawiyah, merendahkan Muawiyah. Innama huwa ligillin, itu didorong atau disebabkan karena adanya kebencian. Yajiduhu fi qalbihi alaihim, yang ada di hati mereka. Walihadza qala Sufyanu ibnu Uyainah, dari itu telah mengatakan Sufyan ibnu Uyainah, al-imamul jalilu, imam yang mulia, imam ahlus sunnah, man ta'ana, man natoko, barang siapa yang berucap, natoko itu berucap, fi ashabi Rasulillah, tentang sahabat Nabi, sallallahu alaihi wasallam, bi kalimatin, dengan satu kata atau satu ucapan, fahuwa sahibu hawa, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Bukan apa? Ahlu sunnah, dan bukan orang yang berada di jalan yang lurus, bukan orang yang berada di jalan as-siratal mustaqim, tapi orang yang apa? Mengikuti hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu itu banyak. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsu, pasti keluar dari siratal mustaqim, dan dia pasti berada di 72 golongan, masuk sana. Dan 72 itu diringkas menjadi 4 golongan induk. Qadariyah, Khawarij, kemudian Syiah, satunya lagi lupa saya, Murji'ah mungkin. Fal hawa, maka hawa, kalau hawa ini mungkin diartikan nafsu, ya. Kita artikan nafsu. Huwallazi hamalahu ala hadzat. Inilah nafsu, inilah yang telah menyeret mereka untuk membicarakan sahabat. Ya, walaupun satu kata misalnya. Wal hawa huwa bughduhum. Dan hawa atau nafsu inilah yang membenci mereka, wal hikdu alaihim, dan mendengki mereka, hawa nafsunya. Adapun kalau murni di atas fitrahnya, orang itu murni di atas fitrah, selamat dari hawa nafsu, akan selamat lisannya dari sahabat. Falidzalika tajiduna, maka engkau dapati syarron nasi, orang paling jelek, man ta'ana fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang paling jelek itu adalah orang yang mencela sahabat Nabi. Waqad tudihu bil kadhibi, dan mereka telah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala kedustaan-kedustaannya. Karena sampai menjadi satu ajaran, menjadi satu agama baru yang kontra dengan Islam, yang disebut agama Syiah. Wal karahiyati bainan nas, dan
Allah tanamkan kebencian, orang yang mencela sahabat itu akan dibenci manusia. Jadi ditanamkan oleh Allah di hati-hati manusia untuk membenci orang yang mencela sahabat. Siapa mereka? Sahibu hawa. Mereka itu adalah pengikut hawa nafsu, bukan pengikut agama Allah. Fi sahabati rasulil fala yarahum ahadun, maka tidak seorang pun melihat mereka orang yang mencela sahabat, illa wa huwa yakrahuhum, kecuali akan membenci orang yang mencela sahabat itu. Di annallaha wada'a lahum al-bughdu fil ardi, karena Allah meletakkan kebencian di muka bumi ini kepada orang-orang yang mencela sahabat. Jadi orang yang mencela sahabat itu akan dibenci oleh setiap orang. Fala ahada yara, maka tidak seorang pun melihat man yubghitu sahabat Rasulillah, orang yang membenci sahabat Nabi, illa wa huwa yajidu fi nafsi bughdon. Pasti orang itu akan membenci. Siapapun yang melihat orang yang mencela sahabat, orang itu akan membenci. Wa karahiyatan lahum nas'alullahal afiyah. Nah, wa hadza la yadurru sahabata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, perbuatan mereka mencela sahabat itu tidak membahayakan sahabat, tidak ngefek istilah orang sekarang terhadap para sahabat. Wala yadurrul Islam, bahkan tidak akan membahayakan Islam, karena Islam akan tetap dijaga oleh Allah. Nah, fasahabatu maufurun lahum, maka para sahabat itu terpenuhi, diliputi qadruhum wa ajruhum, derajat mereka dan pahala mereka itu penuh. Wal islamu mustamirrun, dan Islam juga akan terus terjaga. Wa yantasiru, dan akan ditolong. Walillahil hamdu, alhamdulillah. Wa inna ma haula'i yadurruna anfusahum, hanya saja celaan-celaan itu hanya akan membahayakan mereka sendiri. Di budaya mereka akan dikembalikan oleh Allah ke ubun-ubun mereka sendiri. Lakinnal khaufa, tapi yang dikhawatirkan, alaman yaqra'u kutubahum, orang yang membaca kitab mereka. Nah, orang yang membaca kitab mereka mimman laisa indahu ilmun, dari orang-orang yang tidak berilmu, membaca kitab-kitabnya Syiah misalnya. Fa yaqa'u fi nafsihi syai'un, sehingga setelah membaca terpengaruh di jiwanya, ada mempengaruhi jiwanya. Ala sahabati Rasulullah SAW, terhadap sahabat yang tadi memuliakan sahabat, tapi setelah baca buku-buku mereka terpengaruh. Wa yata'assaru bidzalika, dan terpengaruh, yata'assar itu berpengaruh. Wa kam waqa'a fi farisatin min abna'il muslimina, berapa banyak terjadi menimpa orang-orang, anak-anak dari kaum muslimin, bisa babi mutala'ati kutubi haula'i, disebabkan karena mereka membaca kitab-kitab mereka.
Pada asalnya memang nggak boleh, hukumnya itu haram. Muslimin itu haram hukumnya mencetak buku-buku yang berisi penyimpangan, yang berisi kesesatan-kesesatan, ajaran-ajaran sesat. Hukum asalnya negara melarang seperti itu. Secara syar'i negara tidak diizinkan oleh Allah memperbanyak buku-buku yang berisi apa? Penyimpangan, berisi kesesatan. Demikian juga muslimin itu tidak boleh hukum asalnya membaca kitab-kitab mereka, kecuali orang-orang yang sudah alim, sudah mengerti prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, yang sudah ulama, itu boleh dalam rangka untuk membantah, dalam rangka untuk menjelaskan kesesatan-kesesatannya. Li'annahu idza qara'aha ta'assara biha, karena barang siapa membaca bukunya akan terpengaruh. Wa wajada fi nafsihi bughdan li sahabati Rasulillah, sehingga efeknya mereka yang membaca akan muncul kebenciannya pada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au alal aqal, atau minimalnya yakillu qadruhum, mereka akan menurunkan derajat partisipasinya atau simpatinya kepada sahabat itu menurun setelah apa? Membaca bukunya. Wayang kusuna indahu. Fahadha huwal khawfu ala syababatil muslimin, maka inilah yang dikhawatirkan. Mengapa ini harus diterangkan? Karena ini yang sangat dikhawatirkan menimpa para pemuda muslimin, orang yang senang baca, maka harus hati-hati, karena bacaan itu merupakan makanan hati, ya. Kalau makanan hati nanti tidak waspada dari virus-virusnya, bisa merusak hati, menyesatkan hati, dan itu lebih jelek daripada rusaknya badan, ya. Kalau badannya yang rusak paling mati, tapi kalau hatinya yang rusak itu sesat. Mana yang lebih jelek, mati atau sesat? Sesat itu ke neraka, kata Rasul, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan ke neraka. Nah, maka diterangkan nama bukunya, nama penulisnya, nama pengajarnya, nama ustadznya, harus diterangkan pada umat agar umat waspada, ditutup telinganya, jangan baca bukunya. Kalau punya sudah kadung beli ya dibakar. Jangan diberikan orang, ya. Kalau diberikan orang sama dengan apa? Memberi racun pada orang. Nah. Kalau perlu diterangkan, ya diterangkan. Kenapa ini dibakar? Diterangkan. Isinya virus, virus hati. Sementara hati kita ini gampang berubah, mudah terpengaruh, kata Rasul, seperti bulu di atas tanah lapang, kena pengaruh sedikit aja berubah posisinya. Tadi masih hadap ke timur, sekarang sudah hadap ke selatan. Nah, wa 'alal ladzina lam yatamakkanu minal ilmi, orang-orang yang tidak kuat ilmunya, an yata'assaru bihadzal kutub, pasti terpengaruh dengan kitab ini. Allati tat'anu fi sahabati Rasulillah, yang isinya mencela sahabat. Nah, yang saya tahu dulu buku-buku terbitan Mizan gitu. Nah, la siyama wa annaha tunsharul an wa tunammaku, apalagi sekarang sudah disebarkan. Nah, wa tuhraju fi ahsani ikhrajin minat taba'ati wa minat tajlidi, dan dikeluarkan dengan
penerbit yang percetakan yang sangat bagus, buku Lux, bukunya dijilid dengan sangat bagus. Wa yurawwijunaha fil ma'arid, disebarkan di khalayak, yajiduna dzalika fursatan lahum liyansuruna wa yasyi'una alwaqi'ata fi sahabati Rasulullah sallam. Tujuannya tadi. Nah, bahkan bukan hanya muslimin yang biayai percetakannya, karena memang misinya sama, menjauhkan muslimin dari Islamnya dengan diputus rantai perantaranya antara muslimin dengan Rasulnya. Ini misi dan visi para pencela sahabat. Nah, jadi pencela sahabat sama sekali bukan dari Islam, bukan ajaran Islam, bukan dari Ahlus Sunnah. Wala syakka, dan tidak diragukan, anna ta'na fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mencela sahabat, ta'nun fir rasuli, merupakan celaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yakunu sahabatuhu, bagaimana mereka menjadi sahabat Nabi, min haula'il ladzina wasafuhum bihadhil awsafil qabiha, bagaimana orang-orang yang telah mereka rendahkan, mereka cela, mereka hina, kemudian dikatakan sebagai sahabat Nabi. Nah, kan berarti mencela siapa? Sahabat, karena orang itu juga mengikuti hukum nilainya itu bersama dengan temannya, ya kan? Rasul mengatakan apa? Almar'u ala dini khalili, orang itu dilihat dari temannya. Atau kata Abdullah ibnu Mas'ud, i'tabirun nasa bi ahdzanihim, hukumi manusia itu dengan apa? Temannya. Li'anna ar-rajula la yukhadanna illa man yu'jibuhu, karena seseorang tidak ditemani kecuali orang yang mengaguminya, orang yang senang padanya. Hadza ta'nun fir rasul, maka ini celaan kepada Rasul. Jadi orang yang mencela sahabat berarti mencela Rasul. Wa aidan juga, kata beliau, huwa takdzibun li kitabillah, orang yang mencela sahabat berarti telah mendustakan kitab Allah. Nah, tidak percaya pada kitab Allah. Apa hukumnya? Ya kufur. Orang yang tidak percaya pada kitab Allah itu kufur. Fa innallaha atna ala sahabati fil Qur'an al-azim, karena Allah telah memuji para sahabat. Tidak ada Allah mencela sahabat, itu tidak ada. Yang ada apa? Allah telah memuji para sahabat. Fi ayatin, di beberapa ayat, minha qauluhu ta'ala, diantaranya ini surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang terdahulu yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, siapa mereka? Sahabat. Nah, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, maka Allah ridho mereka, dan mereka ridho kepada Allah. Allah janjikan mereka ini surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Semuanya sampai kita yang mengikuti para sahabat itu kena ayat ini. Walladzina ittaba'uhum, dan semua orang yang mengikuti para sahabat itu diridhoi oleh Allah. Allah ridha juga pada mereka. Kalau ingin diridhoi oleh Allah, ikut siapa? Sahabat. Nah,
Qala ta'ala, Allah mengatakan laqad radhiyallahu anil mu'minin. Allah meridhai orang-orang yang beriman. Di sini alnya juga disebut al-ahdiyah. Al yang menunjukkan tertentu, orang-orang beriman yang sudah tertentu pada masa turunnya ayat ini siapa? Para sahabat. Belum lagi diterangkan di sini, idz yubayyi'unaka, ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad. Siapa yang membaiat beliau? Tahtas syajarati, di bawah pohon. Siapa? Tidak ada kecuali sahabat. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu bagaimana kualitas hati-hati mereka. Fa'anzalallahu sakinata alaihim, maka Allah turunkan sakinah. Artinya apa? Ketenangan pada mereka. Wa asabahum fathan qariba. Allah janjikan kemenangan yang dekat. Wa maghanima katsiratan ya'khudunahu, dan rampasan yang banyak yang mereka peroleh. Surat Al-Fat ayat 18-19. Pujian Allah pada para sahabat. Juga firman-Nya, Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah, walladzina ma'hu, dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa? Mereka para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffari, mereka keras terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, penyayang dengan sesama mukminin. Tarahum ruk'an sujadan, kamu lihat mereka ruku dan sujud. Yabtaguna fadlan minallah, mereka menginginkan karunia dari Allah, waridwanan, dan menginginkan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, nampak di wajah mereka bekas sujudnya. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Nah, sifat para sahabat itu telah disebutkan di mana? Taurat. Nah, yakni sifat para sahabat itu fit Taurat. Berarti orang Yahudi sudah tahu, mengenal sifat para sahabat ini. Sudah dipuji oleh orang Yahudi. Nah, fa'umat kuruna fit Taurat, mereka nama sifat-sifat sahabat itu tersebut di Taurat. Kama dzukira nabiyuhum Muhammadun, sebagaimana telah disebutkan oleh nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa mathaluhum fil Injil, sifat sahabat itu juga pujian-pujian Allah pada sahabat itu sudah diterangkan oleh Allah di Injil, bahkan kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel, kitab terakhirnya adalah Injil, semua menerangkan tentang sifat-sifat para sahabat, pujian-pujian Allah pada para sahabat. Nah, alladzi nazala ala Isa, yang diturunkan pada Nabi Isa. Kazar'in ahraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yujibu zurra'u liyaghidha bihimul kuffara. Nah, surah Al-Fat ayat 29 ya. Nah, kata Allah di sini kazar'in, seperti benih. Di sini diartikan seperti benih atau biji ya, kalau benih. Setelah Allah terangkan tentang
sifat-sifat para sahabat di Taurat dan Injil seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi. Kemudian tunas itu semakin kuat di atas suk ini pohonnya, mengeluarkan cabang-cabang yang kokoh di atas tunasnya. Yujibuz zurra'u, yang tumbuh semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Ala suqihi. Yujibuz zurra', tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Yang di sini juga ayat ini memuji para sahabat, keadaannya seperti ini. Makanya di sini diterangkan oleh Syekh, fadalla ala annahu la yaghtadu min sahabati Rasulillah wa la yubghiduhum. Dari ini atau ayat ini menerangkan bahwa tidak membenci sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa la yubghiduhum, dan tidak marah pada sahabat, illa kafirun, kecuali orang kafir. Nah, saya maunya menjelaskan bahwa itu sifat-sifat kekafiran, ya. Sifat-sifatnya orang kafir membenci sahabat karena dengki, karena dikira sahabat itu dari kalangan Yahudi, dari kalangan Bani Israel, kok ternyata dari keturunan Ismail. Liyaghidha bihimul kuffara fahadhihi hiya alamatul kufri, maka inilah tanda kekufuran. Apa tanda kekufuran? Membenci para sahabat. Fabughdhu sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka membenci sahabat Nabi kufrun, apa? Kekafiran, wa nifaqun, dan merupakan kemunafikan, wal iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari sifat ini. Maka dari itu jangan sampai terucap atau muncul dalam hati kita kebencian kepada para sahabat Nabi. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya, tinggal sedikit. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah